Oke, selamat siang Bu Oji, Bu Leni. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Nah, alhamdulillah hari yang cerah ya, sudah sore sebenarnya, bukan siang lagi, sudah sore. Semangat tetap siang. Nah, semangat pagi. Ya, hari ini kita masih kembali latihan ya untuk proses coaching. Ya, artinya tentu kita banyak latihan nih, karena ini hal baru mungkin bagi kita. Kali ini saya sebagai observer ya, tentu tadi Bu Oji sebagai coach dan Bu Leni sebagai kuasi ya, kita melihat bagaimana kemampuan dalam coaching. Gimana Bu Oji? Ya, Pak. Siap ya. Siap, Pak. Oh siap. Kira-kira di dalam coach itu apa sih keterampilan yang kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang coach itu? Kompetensi inti yang dibutuhkan oleh seorang itu ada 3, Pak. Yang pertama, hanya sepenuhnya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Iya, sudah dikuasai betul ya. Tapi Kalau dikuasai secara keseluruhan, mungkin belum, Pak. Baru mungkin kalau kita persenkan 50% lah baru. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menggali kemampuan saya mengenai mendengarkan secara aktif. berarti kita tujuan latihan sekarang ini itu seperti yang saya tangkap ya, mungkin juga menjadi tujuan Bu Oji ya untuk melakukan latihan coaching hari ini. Iya, Pak. Bisa diulangi lagi tujuan kita tadi apa? Dapat memaksimalkan potensi yang saya punya, saya miliki mengenai mendengarkan secara aktif. Berarti ini yang kira-kira kalau menurut Bu Oji ya, itu mungkin kalau saya mengangkat mungkin kelemahan mungkin ya. Apa yang ingin Bu Oji capai dengan latihan hari ini? Saya berharap dengan latihan coaching kali ini saya bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, sehingga dari apa yang telah disampaikan oleh coach saya tadi, saya dapat melahirkan pertanyaan dan nanti si coach dapat terasa tertuntun untuk menemukan solusi atau ide-ide dari masalah yang hadapinya. Jadi tujuannya juga jelas ya, kita menjadi pendengar aktif, bisa menyimak masalah dari situasi, bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali, mengkoreksi permasalahan yang ada. Untuk mencapai ini apa sih tujuan langkah-langkah mungkin yang akan Bu Oji lakukan? Langkah-langkahnya juga fokus terhadap terhadap apa yang disampaikan oleh si coach. Habis itu menghubungkan antar pertanyaan yang diberikan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh si coach tadi, sehingga antara pernyataan dan pertanyaan yang saya berikan itu saling berkesinambungan, di mana lahirnya sebuah pertanyaan tadi itu harus dengan proses mendengarkan yang baik, mendengarkan secara aktif. Berarti kalau semuanya nih sudah siap nih untuk mencoba melatihkan nih. Insya Allah. Nah, ya oke lah, untuk sebagai percakapan awal kita coba lihat sejauh mana sih kemampuan pendengar yang aktif itu yang bisa akan kita evaluasi dulu ya. Mungkin karena tujuan kita latih adalah mengevaluasi bagaimana perkembangan diri kita. Ya mungkin bisa saja nanti Bu Oji coba melakukan praktek coaching dengan Ibu Leni, ya dibantu Ibu Leni sebagai coachnya. Mungkin saya sebagai observer tentu melihat saja nanti dan mungkin sedikit melakukan penilaian dari apa yang disampaikan Bu Oji tadi sebagai coach itu menjadi pendengar aktif. Mungkin fokusnya nanti saya akan melihat bagaimana proses pendengar yang aktif yang dilakukan, dan mungkin termasuk di situ ada penilaian mungkin sedikit ya sebagai bahan evaluasi kita nanti di akhir gitu. Kira-kira udah siap nih Bu Leni, Bu Oji melaksanakan proses coachingnya? Insya Allah. Oke, jadi saya sebagai observer akan menyimak aja. Oke, silakan dicoba, boleh silakan mengambil waktu dulu untuk stop dan lanjutkan dengan proses coachingnya.
Selamat sore Bu Leni. Sore Bu Oji. Apa kabar Bu Leni pada sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja Bu Oji. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Sebenarnya kalau untuk kesehatan sehat sih Bu Oji. Namun ada hal yang mengganjal di hati sebenarnya sekarang Bu Oji. Oke, ada hal yang mengganjal di hati. Baiklah, mungkin saya ingin berdiskusi atau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini dengan Bu Leni. Apakah Bu Leni bersedia? Sangat bersedia Ya. Bu Oji. Karena saya memang butuh orang yang saat ini. Karena saya ingin menceritakan masalah yang saya alami sekarang Bu Oji. Jadi Bu Leni sekarang sedang menghadapi masalah ini. Jadi dari proses coaching kita ini dan masalah yang Bu Leni hadapi, apa kira-kira tujuan dari coaching kita yang Bu Leni harapkan? Kalau yang diharapkan itu saya nanti dapat solusi dari apa permasalahan saya alami ini nanti dapat titik terangnya sehingga kedepannya saya bisa mengatasi atau menemukan hal yang bisa mengatasi masalah yang saya alami ini. Sepertinya ada jadi beban ya Bu ya? Ya, Di betul dalam sekali Bu Oji. di dalam pikirannya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Leni sampaikan? Apa yang menjadi beban dalam pikiran Ibu Leni? Begini Bu Oji, minggu ini kan kehadiran saya di Jogja. Setelah saya cermati dari hari Senin sampai hari ini, tingkat keterlambatan siswa itu sangat tinggi Bu Oji. Namun yang terlambat itu saya lihat banyak orang yang sama. Tapi yang menjadi rasa sedih saya dan kecewa di sini, kalau sedih melihat si anak ini kenapa orang yang terlambat ini juga gitu. Yang saya merasa kecewa, kenapa dengan kejadian seperti ini tidak ada ambil tindakan dari guru piket yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang merasa mengganjal di hati saya sekarang gitu. Jadi yang menjadi beban pikiran itu tingginya tingkat keterlambatan siswa, namun tidak ada tindak lanjut Iya benar dari guru piket sebelumnya. Jadi menurut Bu Leni kira-kira situasi ini disebabkan oleh apa? Kalau dilihat disebabkan situasi seperti ini karena banyaknya siswa yang terlambat ini Bu Oji ya. Mungkin perhatian guru yang pertama sekali ini agak kurang Bu Oji. Sepertinya karena kesibukan apa nggak tahu, yang penting pagi itu yang siswa terlambat itu ya sekedar dipisahkan saja barisannya udah tidak ada mau tahu mau digali kenapa anaknya terlambat, tidak ada Bu Oji. Jadi di sana masalahnya selalu bertambah begitu Bu Oji. Jadi dengan situasi atau masalah yang Bu Leni hadapi, kurangnya tindak lanjut dari sekolah, Bu Leni mengharapkan apa? Kalau harapan Bu Oji, kalau bisa jangan ada lagi anak yang akan terlambat Bu Oji, itu yang pasti Bu Oji. Terus adanya konsekuensi yang dibuat oleh guru piket, di mana konsekuensi ini bisa kita buat bersama dan bisa berkesinambungan dan berkelanjutan nantinya. Dari guru piket yang satu ke guru piket yang lain itu ada keterkaitan kebersinambungannya ke depannya Bu Oji. Ada peserta, ada kebersamaan, ada kolaborasi antara guru-guru itu. Iya Bu Oji. Jadi jika Bu Leni sekarang menempatkan diri Bu Leni untuk melaksanakan hal yang Bu Leni sampaikan tadi, ada kolaborasi yang berkesinambungan antara guru-guru, kira-kira pada saat sekarang Bu Leni mendapat posisi berapa? Jika kita beri rentang 1 sampai 10. Sepertinya masih di level 6 Bu Oji. Jadi pengennya kedepannya memang tingkat atau itu harus meningkat lagi gitu. Jadi sekarang itu yang akan saya sampaikan ke Oji, gimana sih yang harus saya sampaikan atau apa yang saya lakukan gitu. Jadi kira-kira dari masalah yang telah Ibu ini hadapi tadi, selain kerjasama dengan guru-guru, ada hal lain nggak yang bisa dijadikan potensi untuk menurunkan tingginya tingkat keterlambatan siswa itu? Nah, setelah saya lakukan ini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan Bu Oji. Yang pertama sekali
saya sudah coba menggali dan menelusuri kepada siswa bersangkutan. Dan saya bertanya secara individu, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa tidak adanya upaya untuk mengatasi semua ini. Ternyata setelah saya tanya ke anak-anak yang terlambat tersebut, jawabannya secara keseluruhan sama, Bu Oji. Mereka bilang setiap pagi itu memang kurangnya perhatian orang tua mereka untuk membangunkan mereka di pagi hari. Jadi orang tua nggak mau tahu mau bangun, mau berangkat sekolah kah, mau tidak kah, itu tidak terlalu dipedulikan oleh orang tuanya. Jadi secara keseluruhan saya nilai jawabannya hampir sama, Bu Oji. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua. Hmm. Apakah ada bentuk bentuk sinergi atau bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua mengenai cara kerja atau aktivitas anak-anak kita di rumah? Nah, itu yang akan saya rencanakan rencana Bu Uji yang akan saya lakukan, karena itu yang saya lihat dari dulu tidak sebelumnya memang belum ada mengambil tindakan seperti itu, Bu Uji. Jadi menurut Bu Uji kira-kira bagus nggak langkah yang harus saya ambil seperti itu. Saya akan coba memanggil orang tua dan menelusuri kenapa siswa atau anak mereka bisa seperti itu. Selain memanggil orang tua tadi, apakah ada alternatif lain kira-kira, Bu, untuk bisa meminimalisir tingginya keterlambatan siswa ini? Yang pasti saat ini yang saya lakukan berkolaborasi sudah dengan teman, terus menggali dan menelusuri secara individu sudah. Namun yang pemanggil orang tua ini belum dilakukan. Jadi yang memanggil orang tua ini harus saya lakukan dulu. Kalau alternatif berarti. Jadi dari langkah-langkah yang akan Ibu Leni lakukan ini yang memanggil orang tua, kira-kira apakah Bu Leni memiliki hambatan untuk melaksanakan hal ini? Kalau untuk saat ini, karena waktu kita hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk proses PBN, Bu Oji, mungkin hambatannya karena waktu, Bu Oji. Jadi yang pertama sekali waktu, yang kedua itu mungkin kita sepakatilah dulu dengan orang tua kapan waktu yang paling tepat untuk bertemu, Bu Oji. Jadi pastikan masalahnya di waktu, karena sekarang anak akan selesai ujian. Iya. Kira-kira itu pas Bu Leni tentunya mempunyai solusi. Iya. Kalau sekarang waktunya begini, kira-kira bagaimana untuk kedepannya solusi masalah waktu ini dari Bu Leni? Yang pasti kita harus pandai membagi dan banyak waktu ke depannya, Bu Oji. Kalau untuk saat ini saya akan coba menyediakan waktu. Di samping saya untuk menggali siswa kita kenapa lakukan terlambat, mungkin saatnya nanti momen yang tepat saya menyampaikan ini adalah ketika pembagian rapor di semester nanti, Bu Oji. Karena nanti di pembagian rapor saya akan coba memanggil orang secara keseluruhan orang tuanya. Nah, akan saya sampaikan permasalahan yang saya rasakan saat ini, Bu Oji. Jadi dari rencana yang akan Ibu Leni lakukan, pemanggilan orang tua, habis itu waktunya yang akan dilaksanakan pada saat pembagian rapor, kira-kira siapa saja orang yang akan terlibat di dalam program atau kegiatan atau ide yang Bu Leni rancang ini? Kan saya sudah ngomong sama beberapa teman yang rasanya bisa untuk menyampaikan yang saya rasakan. Kata mereka atau kata teman-teman yang saya sampaikan itu satu hal yang bagus untuk dilakukan. Yang pasti saya akan melibatkan beberapa orang dulu, sehingga nanti kami akan menjadikan sebuah kesepakatan bersama, nanti akan didukung oleh kepala sekolah. Jadi nanti ketika kami manggil orang tua, kami akan menghadirkan beberapa guru bidang studi yang mendukung dari apa yang saya lakukan, beserta akan dikuatkan oleh kepala sekolah. Jadi dari rencana yang akan dilakukan, orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, apa indikator keberhasilan dari rencana yang telah Ibu lakukan ini? Yang pasti harapan kedepannya kita tidak menemukan lagi siswa kita yang akan terlambat, Bu Oji. Target utamanya, Bu Oji. Jika tadi kita anak kita ini berada di posisi 6, jadi untuk ke depan setelah kegiatan ini, setelah rencana ini, Ibu Leni mengharapkan anak-anak Bu Leni berada pada posisi berapa?
Mau inginnya idealnya 10 Boji. Kalau bisa tidak ada lagi siswa yang datang terlambat. Dia menyadari bahwasanya yang terlambat itu harus kita hilangkan kebiasaannya. Kenapa? Karena dengan kita latih disiplin waktu untuk hadir ke sekolah, dengan adanya kolaborasi dengan rekan-rekan sejauh di sekolah, maka kita bisa mencapai ke yang lebih baik ke depannya. Pengennya 10 Bu. Memang benar-benar tidak ada lagi sesuatu. Oke, semangat sekali ya Bu ya. Iya. Jadi dari langkah-langkah yang akan dikerjakan, siapa saja yang akan terlibat, kapan pelaksanaannya, jika nanti ditemukan lagi suatu kendala, misalnya saat orang tua yang diundang ternyata yang datang tak seperti yang diharapkan. Kira-kira apa langkah yang akan dibuat alternatif lain? Oke, di sini kita memanggil orang tua itu bukan secara lisan ya Bu Uci, bukan melalui WA group saja, namun tertulis dengan menggunakan undangan, dengan catatan kita membuat kesepakatan bersama-sama ketika jika apabila telah disepakati nanti keputusan telah kita buat bersama, ternyata orang tua tidak hadir, maka dia akan mengikut apa yang telah kita bikin bersama. Jadi kedepannya apapun bentuk keputusan telah dibuat oleh pihak sekolah tentang kedisiplinan datang anak ke sekolah, itu orang tua akan harus mengikut kedepannya. Jadi kira-kira akan Bu Rini lakukan rencana luar biasa Bu Rini ini di Insya Allah hari sekarang kan hari tinggal 7 hari lagi kita menerima lapor nih Boji. Insya Allah pas namanya pas bagi lapor itu langsung. Berarti beberapa hari ke depan, Iya. kurang lebih sekitar seminggu lagi. Iya. Jadi mungkin dari coaching kita barusan, apa kira-kira yang telah Ibu Rini dapatkan? Kalau dari pertemuan kali ini Bu, yang pertama sekali perasaan saya merasa plong sekali, dan yang mengganjal di hati saya itu tidak mungkin saya dikatakan tidak ada lagi, di mana dengan kehadiran Bu di sini suatu pencerahan bagi saya sendiri. Saya sudah bisa menemukan hal-hal yang saya lakukan ke depannya. Yang pasti saya sangat bersyukur sekali dengan adanya waktu yang diberikan kepada saya saat ini. Jadi Bu Rini alhamdulillah telah merasa plong dari hasil coaching kita. Bisa apa Bu Rini memberikan satu komitmen Bu Rini dari hasil coaching kita barusan? Yang pasti komitmen yang harus kita bikin, apapun bentuk kesepakatan atau konsekuensi harus kita sepakati bersama. Sehingga kalau adanya kebersamaan, karena kebersamaan itu indah ya Bu Uji, Iya. apapun bentuk yang harus kita capai akan tercapai sesuai dengan kita harapkan. Super sekali Bu Rini ya. Semoga dengan langkah-langkah luar biasa yang Bu Rini rencanakan dapat meminimalisir tingkat keterlambatan siswa sehingga mereka bisa meningkatkan disiplin, bisa datang sekolah tepat waktu dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kamu gitu Ibu? Iya benar Bu Uji. Mungkin di kesempatan yang singkat ini proses latihan coaching kita sampai di sini saja dulu Ibu ini. Insya Allah lain waktu kita akan kembali berdiskusi dan saya sangat antusias nih mendengar bagaimana perkembangan dari rencana-rencana yang Bu Rini rancang. Siap Bu Uji. Iya. Ya Bu. Sama-sama Bu Uji. Keren. Ya, keren. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Kita melakukan praktek coaching. Bu Uji berharap bisa melihat sejauh mana sih kemampuan menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya juga tadi saya sampaikan ketika praktek saya coba evaluasi dan coba sedikit menilai gitu. Nah, kalau menurut Bu Uji dari yang dilakukan praktek saat ini, ya gimana rasanya? Alhamdulillah lega Pak. Jadi apa yang tadi saya khawatirkan di awal gitu, saya kurang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa saya lawan, bisa saya hilangkan. Jadi jika kita memang fokus, jika kita memang sepenuhnya berada dalam diskusi tersebut, kita akan bisa menjadi pendengar yang baik.
bagi coaching. Berarti merasakan sudah menjadi pendengar yang baik. Kira-kira kriteria dari pendengar yang aktif itu kalau menurut Bu Oji bagaimana? Kriteria pendengar yang aktif dapat memahami apa intisari dari pernyataan-pernyataan yang telah diberikan oleh si coach tersebut, dan mengulangnya serta mengaitkannya dengan pertanyaan berikutnya, sehingga semuanya pertanyaan itu, proses coaching itu jadi terarah, memang menuntun untuk menemukan sebuah solusi dan ide-ide baru. Kira-kira di dalam praktek tadi tergambarkan dari intisari pendengar aktif itu dan Bu Oji rasakan. Udah Pak, udah. Enak ya. Memang tadi saya melihat memang percakapannya menjadi menarik gitu kan. Ada equilibrium and balance-nya antara quasi dengan quote ya, sehingga nyambung setiap percakapannya. Ya kalau memang sih saya mendengar di situ ya, memang Bu Oji sudah fokus dengan pembicaraan, kemudian Bu Oji sudah memberikan tanggapan-tanggapan dari intisari permasalahan. Kira-kira dari kegiatan latihan ini apa hal yang baik yang perlu diambil? Untuk menjadi seorang pendengar yang baik, untuk bisa menjadi pendengar yang aktif, satu kita harus fokus dan memang benar-benar hadir sepenuhnya dalam sebuah percakapan, menghilangkan atau sejenak menepikan semua pikiran-pikiran yang mungkin bisa mengganggu percakapan kita, sehingga percakapan tadi nyambung dan berkualitas. Jadi sekarang gimana rasanya untuk jadi pendengar aktif? Udah Sudah enak rasanya ya. Kira-kira dari kompetensi seorang coach dalam coaching itu kan tadi ada 3. Mungkin awalnya Bu Oji merasa menjadi pendengar yang aktif itu kurang maksimal rasanya. Jadi setelah dicobakan sudah merasakan aura dari pendengar aktif itu ya. Alhamdulillah. Kira-kira selain dari pendengar aktif ini, hal apa yang perlu mungkin dikembangkan lagi dalam proses coaching ini untuk Bu Oji? Di lain kesempatan saya ingin mengasah kemampuan lagi mengenai mengolah kata dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi dengan itu kita mengaitkan ya antara pendengar aktif, apa yang dicari dari coach, nanti bagaimana sih cara mengolah pertanyaan-pertanyaan yang baiknya, yang membangun, yang positif sehingga hanya menjadi ketertarikan dari kuasi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti karena kesempatan kita terbatas hari ini, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa melatih kembali tentang kemampuan atau kompetensi seorang coach ya Bu Oji ya. Mungkin juga Bu Leni bisa membantu lebih mendalam lagi kemampuan dari coach dari Bu Oji ya. Kita bersama berdiskusi bersama lagi di lain kesempatan. Nah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan ini juga menjadi pelajaran bagi saya bahwa fokus itu adalah kegiatan yang paling penting untuk menjadi pendengar aktif. Ya kita cukupkan dulu, mungkin ketemu kita hari ini ya. Akhiri berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Leni dan Pak Hendra. Siang Bu Oji. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada siang hari ini dalam percakapan coaching, di mana pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai observer, Ibu Leni bertindak sebagai coach, dan Bapak Hendra bertindak sebagai coaching. Baiklah, bagaimana Ibu Leni dengan persiapannya? Alhamdulillah sejauh ini siap digunakan. Sudah terima Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan nanti apakah sudah dipersiapkan? Insya Allah siap. Jadi Bu ini pada kesempatan hari ini kita akan memakai metode dalam coaching ini yang bernama PIRTA, di mana PIRTA itu sendiri adalah akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Jadi pada saat Ibu Eni nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, diharapkan keempat komponen ini terwakili dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu Eni berikan tadi. Oke, itulah Ibu Eni pada saat diskusi antara Ibu Eni dengan Bapak Hendra nanti akan ada rubrik percakapan yang akan kita isi, di mana coaching harus menguasai kompetensi inti. Kompetensi inti yang harus dikuasai coaching itu yang pertama adalah hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, coaching juga harus menguasai prinsip coaching itu sendiri, di mana harus menguasai tentang dan menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini? Iya, begini. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kompetensi coaching yang ingin Ibu Rini kembangkan dari 3 kompetensi tadi apa saja? Sepertinya memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi saya secara spesifik. Mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh saya tahu kenapa Ibu Rini ingin menggali atau ingin memfokuskan kepada kompetensi inti yang tersebut? Di sini karena kita ingin mencapai atau ingin mengetahui sebuah masalah itu, kita harus tahu bagaimana kita menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang kita sampaikan kita sampai kepada coaching. Jadi dengan pertanyaan dari pertanyaan yang berbobot tadi, kita bisa menyampaikan pertanyaan kepada coaching sehingga coaching pun bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Iya. Oke, sekali. Jadi indikator ketercapaian dari menggunakan pertanyaan yang berbobot ini apa itu? Yang pasti dari memberikan pertanyaan berbobot ini, indikatornya nanti ujungnya nanti kita harus tahu atau bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah yang ditemukan oleh si coaching. Bisa kedua mungkin bisa menunjukkan ide-ide baru nanti. Nah, Ibu, jadi indikatornya nanti dapat mengetahui solusi dan menggali ide baru. Baiklah, Ibu ini mungkin untuk pertanyaan awal kita pada observasi itu saja. Untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada Ibu ini sebagai coach dan Bapak Hendra sebagai coach. Oke, Terima kasih Bodi. Ya. Baiklah, selamat siang Pak Hendra. Siang Bu. Bagaimana keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat sesuai dengan kondisi hari ini cerah dan bahagia. Iya, alhamdulillah. Tapi dari wajah Pak Hen ini ada suatu permasalahan yang rasanya ingin mau diceritakan ke seseorang loh. Sebenarnya memang di dalam kegiatan pembelajaran ada sih sedikit permasalahan yang saya hadapi. Ini sebenarnya makanya ini salah satu tujuan saya bagaimana mencurahkan rasa hati saya ini tentang masalah saya belajar gitu Bu. Pada semester ini ada kendala sebenarnya. Jadi sekarang kita kan kebetulan sudah dipertemukan nih. Kira-kira adakah tujuan dari Pak Hen untuk pertemuan kita kali ini? Ya, kalau sekarang kita kan saya ketemu dengan Bu ini kebetulan sekali ini ada komunikasi ya. Sehingga saya mungkin ingin mencurahkan apa yang saya alami di kelas akhir-akhir ini. Ya, mungkin untuk permasalahan saya butuh juga nih masukan-masukan dari Bu Leni terkait masalah yang saya hadapi. Iya. Di sini dari permasalahan yang Pak Hen alami, kira-kira apa sih faktor penyebab dari permasalahan ini? Ya. Pengalaman Pak Hen sendiri. Ya mungkin gini, saya cerita sedikit ya permasalahan saya ya. Pertama itu dulu kan saya berangkat saya mengajar itu di kelas yang lama. Ternyata sekolah saya itu terdaftar sebagai sekolah inklusif. Ya. Saya juga tidak paham apa itu yang sekolah inklusif. Dan baru kali ini saya ketemu di kelas saya itu ada anak yang sedikit berbeda, berbeda dari teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau orang hidup anak
autis itu. Oh, gitu. Dari yang Bapak cermati keseharian Bapak mengajar, kira-kira dari mana Bapak tahu bahwasanya anak tergolong ke autis ini? Berdasarkan pengalaman Bapak. Iya, ini awalnya gini ceritanya Bu. Jadi saya di tahun ajaran kan biasanya ngajar kan perkenalan terhadap siswa, kemudian menetapkan aturan kelas, itu artinya kesepakatan dengan siswa bagaimana belajar. Dan itu sudah berjalan dengan normal seperti biasa. Kemudian di dalam kelas saya itu ada anak-anak itu biasanya normal saja, tampaknya normal. Namun kemarin ini ya beberapa minggu yang lewat itu ada anak yang berbeda Bu, yang saya jumpai, dimana ketika saya menyerahkan dia minta permisi tapi tidak kembali lagi Bu, sehingga ketika dia kembali sudah lama sudah dia masuk ke tahun 9 saya ngajarkan sampai jam 3 dari pagi, jam 1 dia kembali seolah-olah tanpa ada rasa bersalah atau rasa berdosa. Kemudian saya tanya, dari mana Nanda? Dari warung Pak. Apa ya? Dari lapar Pak. Habis itu sudah lapar, sudah kenyang, saya tertidur. Jadi tidak ada merasa bersalah. Jadi selama ini kan saya tidak pernah menghadapi anak-anak seperti itu. Biasanya anak itu ada rasa takut kalau dia terlambat masuk. Dan kalau minta permisi lama dia ada rasa menyegani saya. Tapi kali ini merasa tidak berdosa saja. Sehingga ketika dia keluar itu saya tanya, dan jawabannya lepas saja kayak kita tanya sama anak SD anak besar gitu ya. Jadi ketika dia cerita itu tidur dan saya baru bangun tidur dan ketawa dan belajar lagi dia punya. Jadi saya itu muncul emosi saya, yang saya marahi sebut gitu kan, yang marahi sampai keluarlah suara keras saya gitu kan, juga anak takut. Dan kemarin ini saya ketemu anak itu jadi takut sama saya, maka saya berpikir ini anak ini ada kelainan gitu. Berarti dari kejadian yang Bapak alami ini, apa atau hal apa yang telah Bapak lakukan supaya siswa ini bisa untuk mengetahui bahwa diri itu memang mempunyai kelainan dari yang lain? Apa yang telah Bapak lakukan? Ya, yang mungkin yang saya lakukan dengan kejadian-kejadian yang saya alami, saya coba tanya sama anak itu kan. Jadi anak ini seperti karena anak saya ini kan sudah dewasa ini Bu, pra dewasa sudah 17 tahun. Tapi pola tingkah laku seperti anak-anak gitu. Sebenarnya saya berpikir, makanya saya coba tanya kebetulan dia kelas 11 sekarang, saya tanya sama wali kelasnya yang sebelumnya. Mama wali kelas sebelumnya juga menyatakan dia ada kelainan. Sehingganya saya coba ambil orang tuanya, saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Memang dari pernyataan orang tua itu dinyatakan memang anaknya sebenarnya sudah besar, sudah 21 tahun. Jadi memang suka seperti itu, dan dia dinyatakan dia memang ada kelainan dalam dirinya, kalau dibilang oleh orang anak idiot, tapi kalau ada dibilang dia autis. Saya sudah ngomong juga bahwa dia sudah dibawa berobat ke psikolog, tapi perubahannya tidak seperti itu. Berarti ya Pak ya, dari tindakan Bapak yang telah Bapak lakukan itu sebenarnya sudah sangat mulia Pak. Namun mungkin dari apa yang telah Bapak lakukan tadi itu seperti sudah menanyakan kepada siswa langsung, sudah dipanggil orang tuanya, jadi dari sana Bapak mengetahui bahwa itu si anak ini nanti kita akan ketemu jalan titiknya yang bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Nah di sini Pak, dari kejadian ini pelajaran apa yang bisa Bapak ambil Pak? Iya, mungkin kalau sebelum masuk ke pelajaran itu saya berpikir dengan masalah saya itu. Saya akan menemukan anak baru seperti kali ini. Biasanya normal-normal saja, kalau dia terlambat dia merasa ada segan, ada takut. Kalau ini dia gimana gitu Bu? Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Jadi kendala saya dalam mengajar kalau anak seperti ini, tentu saya punya cara-cara khusus gitu. Jadi makanya saya kesulitan gitu, karena saya mengajar praktek gitu kan, itu kesulitan karena saya tidak berpikir dengan kondisi anak seperti ini. Inilah yang mungkin salah satu tujuan saya, gimana diskusi dengan ibu untuk kita menemukan solusinya nanti itu, bagaimana saya menghadapi itu.
Jadi seperti yang Bu tanya tadi, ya sekarang jadi saya juga bingung bagaimana sih mengatasi itu, Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, cara-cara ataupun mungkin kita bekerja itu tidak bisa sendiri kali ya Pak ya. Mungkin Bapak harus bisa juga mengkomunikasikan dengan teman sekolah. Kira-kira ada nggak teman Bapak yang bisa istilahnya untuk menyalurkan atau membagi kejadian ini kepada adik-adik? Sebenarnya pernah sih Bu, saya coba mungkin di sekolah juga ada BP dan BK, saya coba tanya ke BK ada nggak keilmuan tentang hal ini. Ternyata memang dari rekan-rekan BK itu dijawab, oh itu masuk anak-anak yang betul-betul khusus Pak, kan berarti kita harus memberikan pola dan gaya belajar yang berbeda. Gitu. Terus saya tanya ke BK itu, ada nggak hal-hal yang perlu saya perhatikan nih di dalam mengajar. Dikasih jawabnya dengan simpel aja waktu itu dia sampaikan Pak begini sebenarnya di program pembelajaran itu ada yang bersifatnya yang disebut dengan sebuah diferensiasi Pak, makanya Bapak harus merujuk kembali ke RPT Bapak karena di sekolah itu kan kita mengajar tidak satu anak, jadi mungkin itu keilmuan saya yang tidak ada mungkin ini saya coba konsultasi dengan guru BK waktu itu kan, jadi saya harus lihat RPT lagi, ini yang saya bingung. Oh iya, berarti Bapak sudah berusaha mencari strategi bagaimana mengatasi ini Pak ya. Kira-kira kalau saya boleh tahu, dari permasalahan yang ada, kalau kita apakah itu tingkatnya atau ketingkatannya dari siswa ini sifatnya kita kasih rentang antara 1 sampai 10. Menurut Bapak, kira-kira kalau kita buat tingkatannya, ya kita kasih rentang 1 sampai 10 Pak, dari tingkat kekurangan ini ke level berapa nih Pak? Ya, kalau anak ini saya melihat kalau dibandingkan teman-temannya yang lain mungkin sampai level 5 atau 6 lah gitu. Sangat-sangat jauh di luar tadi. Ya, jadi maunya Bapak sampai ke level berapa nanti kita capai ini Pak? Iya, kalau bisa sih harapan kita kan sama semua orang tua gitu ya. Bisa sih sampai ke level 10. Tapi kalau saya melihat dengan kondisi anak ini mungkin bisa ditingkatkan 1 ke 2 level nantinya. Memang luar biasa Pak ini Pak ya. Nah dari permasalahan tadi ya Pak ya, apa rencana atau rancangan yang telah Bapak buat untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau dengan kondisi ini ya mungkin karena ilmu saya masih kurang tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya. Mungkin rencana saya coba baca-baca dari apa yang disampaikan di PBB, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, berarti saya harus mematok untuk anak yang berbeda ini, itu levelnya dengan nilai 10 itu dengan grade yang rendah gitu. Nah, saya baca seperti itu. Mungkin kira-kira bisa nggak baca gitu? Oh, sangat bisa sekali itu Pak. Kita akan bisa memahami antara karakter satu dengan karakter yang lain. Kita bisa melaksanakan yang pembelajaran dari diferensiasi itu sangat membantu gitu Pak. Nah, kira-kira kapan rencana Bapak akan melakukan Pak? Ya kalau bisa sih secepatnya Bu, karena saya ini baru mengalami hal seperti ini ya Bu ya kan, jadi Ya. Saya untuk menentukan perbedaan dengan kawan-kawannya ini ya, tentu saya harus menetapkan dulu rencana bagaimana sih kemampuan anak ini yang bisa saya nilai, sehingga nanti ketakutan saya itu ya Bu, nanti ada komplain dari kawan-kawan kenapa si A ini nilainya sama dengan saya tinggi tapi dia cuma mampu sampai 3 angka. Berarti memang harus bekerja keras pada pekerjaan yang sifat ini. Namun kita sebagai pendidik yang seutuhnya, mari kita istilahnya mengacu kepada pemikiran filosofi dari orang Tara ya Pak ya. Kita untuk saat ini mengajar itu bukan menuntut namun menuntun. Jadi berarti setelah ini mungkin Bapak bisa mendiskusikan lagi kepada teman sejawat kali ya Pak ya, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke depannya. Kemudian setelah ini berarti aksi yang harus kita lakukan adalah berdiskusi dengan teman sejawat Pak ya, menemukan hal yang bisa mengatasi permasalahan Bapak ini. Ya.
memang iya itulah itu yang saya maksud ya. Jadi mungkin seperti yang disampaikan ini perlu saya diskusikan juga dengan rekan-rekan sejawat ya, mungkin ya, mungkin juga kalau dengan setiap sekolah bagaimana itu? Sebenarnya kita harus saling berkaitan antara satu dengan lain. Misalnya kita bisa di markas sejawat, nanti kita satukan visi dan misi dari apa yang kita bersama, baru dengan pelaksanaan. Oh iya iya iya, sesuai dengan kerangka visi, misi ya. ya sekolah ya. Mungkin ide yang bagus juga itu Bu, mungkin ini bisa saya bawa ke tingkat sekolah juga dengan teman-teman ya, untuk bisa melakukan evaluasi diri baik itu saya pribadi dengan rekan-rekan yang lain untuk penerapan pembelajaran yang bermakna yang mengandung filosofi KHD itu ya, bukan menuntut tapi dalam menuntun. Ya kalau begitu mungkin rencana saya mungkin saya mulai dari diri saya mungkin Bu ya, mungkin bisa segera coba diskusikan dengan rekan sejawat dan coba mungkin juga sampaikan juga kepada wakil kurikulum dan kepala sekolah kalau bisa itu mungkin saya bisa jadi pembicaraan yang banyak gitu Bu. Namun dengan ini mungkin saya jadi merasa dapat jalan gitu ya Bu ya, sehingga kemana saya harus tujukan ini ya, karena sebelum ini saya belum pernah dapat hal seperti ini Bu. Alhamdulillah kalau Bapak sudah merasakan seperti itu, kira-kira dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi ya Pak ya, kira-kira hal apa yang Bapak dapat sekarang? Ya dari sini saya dapat belajar mungkin dari apa yang disampaikan, mungkin saya tadi buntu kemana saya mau diskusi ya, kemudian kemana saya harus mengadu dengan kondisi yang selama ini mungkin saya merasa nyaman dengan mengajar anak-anak yang normal. Saya kali ini saya menemukan anak yang berkebutuhan khusus, tapi setelah selesai ini ternyata memang saya harus mengajak teman-teman kemudian melaporkan kepada staf pimpinan dan juga kepada pimpinan dengan kondisi yang saya alami ya, sehingga dengan apa yang disampaikan ini menjadi tanggung jawab saya nantinya untuk bisa mensosialisasikan dengan sekolah inklusif ini ya. Mungkin saya juga baca-baca sekolah saya itu memang sudah terdaftar sebagai sekolah inklusif, tapi mungkin selama ini saya tidak ingin dengan kondisi itu dan baru ini ketemu ya, sehingga saya jadi bingung kelabakan menghadapi anak seperti ini. Ternyata memang inilah yang sebenarnya ya, alhamdulillah dengan ini saya dapat menentukan langkah kalau menemukan nanti dari seperti ini saya langsung bisa menyampaikan kepada pihak sekolah dan pimpinan dan kepala sekolah. Baiklah, sudah puas? Alhamdulillah Bu, jadi saya tahu jalurnya kemana saya akan melapor nantinya. Oke, karena waktu jam mengajar juga mau masuk juga lagi Pak, jadi mungkin saat ini cukup saja pembelajaran kita kali ini dengan bermanfaat ya Pak ya. Jadi sedih ya Kak ya, mungkin kalau ada waktu nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama mudah-mudahan ini jadi solusi yang baik bagi saya Bu. Iya. Oke, Bu Leni dan Pak Hendra, biasa menarik. Saya juga terkesima mendengar bagaimana cara Bu Leni mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, dan Pak Hendra pun juga terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga terjadilah sinkronisasi antara coach dan coaching. Baiklah, dari tadi pada saat awal di observasi Bu Leni mengatakan indikator ketercapaian tujuan dari coaching ini adalah coaching dapat menemukan penyelesaian dari masalahnya dan menemukan ide baru. Menurut Bu Leni, apakah itu sudah terwujud atau sudah dilaksanakan tadi? Dari pembicaraan tadi itu sudah ditemukan solusi, terus ide-ide itu sudah muncul gitu. Itu sudah ada ya. Lalu dari hasil observasi sebenarnya semuanya sudah baik, dan dari langkah-langkah kita yang kita gunakan menurut Ibu ini apakah semua sudah terlaksana dengan sempurna? Alhamdulillah sudah tadi Bu. Berarti sudah terstruktur untuk memberikan ide dan tujuan, identifikasi sampai tanggung jawab. Berarti semuanya sudah terlaksana ya Bu dalam kita. Dan
mengenai 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sendiri. Berarti kan Ibu ini tadi memfokuskannya di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana perasaan Ibu ini? Apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak? Alhamdulillah kalau dirasakan sudah rasanya Bu Eci. Walaupun mungkin belum maksimal, namun rasanya sudah semaksimal mungkin dilakukan Bu Eci. Bahwa dengan latihan terus menerus Iya. akan menjadi lebih baik ya Bu ya. Iya. Baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Eni ingin melatih atau ini memfokuskan tadi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot tentang 3 kompetensi yang dimiliki oleh siswa tadi. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu Eni mungkin ingin mengasah kemampuan yang lain dari 3 kompetensi siswa tadi. Sepertinya saya ingin yang nomor 1 itu Bu. Ini sekali untuk mengembangkan dan mendalami bagaimana sih yang seperti yang present, yang benar-benar present itu kan sih. Yang ada sepenuhnya itu yang bagaimana ya tuh. Jadi semoga pada kesempatan yang berikutnya Ibu ini dapat melakukan coaching ya, coaching dengan memakai kompetensi inti yang telah ada dan menyempurnakan lagi yang telah dimiliki. Iya, mungkin begitu saja untuk sesi kali ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Bu Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Kira? Untuk pertemuan kali ini kita coba untuk latihan coaching lagi di sisi ketiga kali ya Bu ya. Di sini adapun tujuan dari yang akan kita coba menggali apa tujuan coaching kali ini. Sebelumnya saya akan coba memberikan arahan sedikit dulu kepada Pak Ken. Siap Pak Ken? Ya siap. Saya selaku observ di sini dan Pak Ken selaku coach dan Ibu sebagai coach. Sekarang saya fokus ke Pak Ken. Di sini ada beberapa rubrik yang harus saya cermati selama coaching dalam semantik. Yang pertama sekali kita harus mengacu kepada alif kita, di mana akronim dari alif kita itu sendiri itu yang tujuan, terus itu identifikasi, terus itu rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi kita nanti asalkan coaching nanti kita harus mengacu ke alif kita itu. Dan yang kedua, kita harus tahu dulu kompetensi inti dari coach itu sendiri. Menurut Pak Ken, apa saja kompetensi inti dari coach itu sendiri? Ya, kalau untuk melaksanakan sebuah coaching itu coach itu harus menguasai kompetensi yang pertama mampu menempatkan diri di dalam proses coaching, mungkin yang disebut dengan present gitu ya. Kemudian coach itu harus mampu mendengarkan secara penuh apa keluhan dari pasiennya, kemudian dari mendengar penuh tadi bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada pasiennya. Iya, benar sekali Pak Ken. Jadi dari yang ketiga kompetensi dari seperti sendiri, kompetensi mana yang harus Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, mungkin selama kita melakukan praktek itu saya kadang ketika melakukan coach itu perhatian saya itu kadang muncul tiba-tiba saja buyar gitu. Jadi bilangnya di present ini mungkin saya masih lemah kayaknya gitu. Enggak, saya mungkin butuh latihan. Bapak, menurut Bapak kan tadi Bapak ambil yang kompetensi tentang present. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa saja indikator dari kita bisa menjadikan diri kita posisi kita sebagai present? Ya, kalau bisa menempatkan diri ini mungkin saya membutuhkan khusus menghilangkan semua tindakan permasalahan yang di luar coaching yang kita lakukan. Kemudian saya fokus dengan apa yang disampaikan oleh kuasi. Kemudian dari situ saya akan mengambil
kata-kata kunci dari apa yang permasalahan yang disampaikan oleh kuasa tadi. Ini nanti kita bisa menggali lebih dalam terhadap kuasanya. Iya. Itu Bapak poin katanya Pak ya. Iya. Tapi kan mungkin karena sudah terbayang atau sudah saya ketahui apa saja kompetensi yang Bapak kemampuan, jadi mungkin saatnya kita pakai coaching. Silahkan Bapak gali dari apa permasalahan yang ada coaching. Sekarang waktu kami persilakan sampai selesai. Silakan Pak Adenda dan Bu Oji. Bu Lady, terima kasih. Baiklah Pak Hen, nanti selama proses coaching berlangsung, saya sebagai observer akan mengamati apakah praktek coaching ini sesuai tidak dengan anak kita dan kompetensi yang kita. Silakan Pak Hen dan Bu Oji. Terima kasih Bu Leni ya. Mungkin saya akan coba minta waktu sebentar ya. Gimana Bu Oji? Kita coba latihan untuk coaching. Pak. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Oji. Waalaikumsalam Pak Her. Nah, gimana Bu Oji, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Her. Nah, tapi sepertinya ada raut wajah yang kurang enak sepertinya sama Bu Oji nih. Walaupun dalam kondisi sehat, kira-kira ada masalah. Dibilang ada sesuatu yang mengganjal, dibilang masalah mungkin tidak Pak, cuma sesuatu yang menjadi terpikirkan. Jadi sedang ada ibaratnya ganjalan dalam pikiran ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini ya Bu Oji ya. Alhamdulillah Pak Her. Nanti kita bisa diskusi panjang nanti nih. Mau enggak saya ajak diskusi nih? Dengan senang hati Pak Hen, semoga dengan diskusi nanti saya bisa melonggarkan apa yang menjadi beban kepada ini. Sebelumnya tentu saya ingin tahu apa sih yang mengganjal dari pemikiran Bu Oji sekarang nih? Jadi gini Pak, dalam proses pembelajaran di kelas saya melihat dan mengalami anak-anak tuh sekarang memiliki motivasi belajar yang rendah gitu Pak. Jadi dengan motivasi mereka yang rendah ini tentu berpengaruh terhadap hasil belajarnya, terhadap keterampilan yang harus didapatkannya, sehingga juga berpengaruh kepada hal-hal lainnya gitu Pak. Berarti kalau belajar itu menjadikan pemikiran anak bangsa juga nih ceritanya nih. Alhamdulillah kita sudah ketemu hari ini dengan raut wajah Bu Oji yang masih ada sedikit masalah ya. Jadi sudah disampaikan masalahnya tentang motivasi anak. Jadi Bu Oji merasakan nanti ada kegambangan dalam materi belajar dan keterampilan. Ya, nanti dari diskusi ini tujuan yang ingin Bu Oji dapatkan apa kalau boleh saya tahu ini? Saya harapkan dari hasil diskusi kita nanti Pak, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini dan mungkin menemukan ide-ide segar yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan atau membangkitkan motivasi belajar anak lebih baik lagi dari saat ini gitu Pak. Oh, gitu ya. Tapi dengan ini nanti kita berharap mengumpulkan ide untuk menumbuhkan motivasi anak yang kurang tadi itu ya Bu ya. Ya mungkin sebenarnya tentu saya ingin tahu dulu gimana sih gambaran motivasi anak yang rendah yang Bu Oji maksud tadi. Gambarannya tuh kira-kira begini Pak, saat saya menerangkan pelajaran mereka banyak kelihatan tidak bersemangat, lesu. Setelah itu misalnya dikasih tugas atau latihan, mereka lebih mudah menyerah dan saat diberikan petunjuk atau diberikan saran mereka hanya melakukannya sebisanya saja. Habis itu diberitahu lagi mereka benar menyerah dengan mengatakan udah Bu, capek Bu, sampai segini saja. Mungkin itu salah satu bentuk gambarannya dan seperti diberi tugas rumah pun banyak yang tidak mengerjakannya gitu Pak.
Oh, berarti motivasinya memang minatnya di belajar itu sangat kurang tertarik ya. Iya, iya Pak. Kalau menurut Bu Oji, mata pelajaran yang Bu Oji ajarkan itu mata pelajaran yang sulit. Mungkin karena saya di guru kelas Pak di SD, ada pelajaran itu yang memang agak sedikit butuh pemahaman, dan ada juga pelajaran itu yang memang ada di lingkungan mereka untuk sehari-hari. Cuman walaupun pelajaran itu ada di lingkungan mereka sehari-hari pun tidak jauh berbeda hal yang mereka lakukan atau respon mereka terhadap pelajaran yang memang butuh pemahaman lebih banyak gitu Pak. Jadi yang untuk motivasinya ini, tapi kalau jika bisa setting Pak, gitu ya. Yang butuh pemahaman ini mungkin motivasinya jauh lebih rendah ya, kalau dibanding dengan yang ada di lingkungan sehari-hari. Oh, berarti itu masalahnya di situ. Kira-kira dalam kondisi itu yang sudah boleh dilakukan apa-apa saja kalau boleh saya ketahui. Sampai saat ini yang sudah saya lakukan mencoba mengubah cara mengajar saya Pak. Mungkin kemarin itu masih satu arah, sekarang saya mencoba untuk melakukannya secara dua arah. Habis itu membentuk mereka dalam beberapa kelompok sehingga mereka bisa saling berkolaborasi, dan selain itu saya juga mencoba melakukan kerjasama dengan orang tua agar mereka dapat melanjutkan apa budaya positif yang telah ditanamkan di sekolah agar berlanjut di rumah. Dan mengenai PR-PR pun, jadi si orang tua bisa mengingatkan untuk si anak melaksanakan tugas yang telah diberikan. Itu yang sudah dilakukan ya, berarti yang sebelumnya melakukan belajar satu arah berubah menjadi dua arah, kemudian dibentuk dalam bentuk beberapa kelompok dalam kolaborasi. Kalau untuk penyelesaian tugas sudah melakukan kerjasama dengan orang tua gitu ya. Kira-kira kalau yang untuk PR di rumah, tanggapan orang tua bagaimana? Tanggapan orang tua objektif sih Pak, dari hasil yang sudah saya misalnya infokan itu, buat anak yang memang ada perhatian orang tuanya, maka orang tuanya akan merespon, dan saat besok anaknya memang mengerjakan tugas. Tapi ada beberapa orang tua yang memang terkesan tidak peduli, dan besoknya pun anak itu memang tidak mengerjakan, alasan lupa atau semalam ini ke satu tempat jadi tidak mengerjakan PR begitu Pak. Jadi mungkin itu sudah saya tangkap gitu ya, motivasi anak ini memang banyak sekali pengaruhnya ya. Pertama dari kondisi lingkungannya, baik lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, maupun lingkungan dia sesama. Nah, itu salah satu yang memberikan motivasi. Nah, jadi Bodi juga menyebutkan bahwa ini tingkatnya SD ya, artinya anak yang kelas 1 gitu ya. Berarti dari tahap mencontoh itu kita juga akan lihat bagaimana karakter anak yang kelas 1 ini umur 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun gitu ya. Sehingga Boy ini motivasinya rendah, tidak bersemangat, lesu, tidak mudah menyerah, diberitahukan, menganggap itu tidak penting. Kira-kira kalau menurut Ji dengan karakter ya, karakter siswa SD itu ya kan, karakter 6 tahun sampai 12 tahun itu, menurut karakter itu bagaimana? Anak-anak yang karakter SD itu lebih banyak, kalau dari gaya belajarnya itu masih kinestetik Pak. Jadi mereka lebih banyak untuk bergerak. Untuk tingkat audio atau visual mungkin mereka belum banyak yang sampai ke situ, karena untuk tingkat konsentrasi yang fokus itu
di gaya belajar audiovisual itu mereka belum bisa. Jadi kalau menurut saya, dan dari teori-teori yang pernah saya pelajari juga, di umuran siswa sekolah dasar itu memang lebih banyak mereka tuh suka bergerak atau gaya belajar itu kinestetik gitu kan. Oh, jadi ya memang anak SD itu memang lebih suka dibandingkan kalau bergerak banyak ya daripada mendengar, menyimak, gitu kan. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan belajar yang sudah dilakukan tadi, satu arah, ada dua arah, gitu kan, mengkolaborasikan, apakah ini sudah memancing sifat filosofi ini, gitu ya? Itulah Pak, saya rasa saya juga belum melaksanakan, walaupun saya sudah melaksanakan dua arah dan berkolaborasi, tapi sepertinya saya juga belum mengkombinasikannya dengan metode pembelajaran yang memancing atau memakai gaya belajar si anak kinestetik ini Pak. Kalau boleh saya tahu ya, itu cara belajarnya, mohon maaf ini ya Bodi ya, jadi kita mengajar kita kan memancing kinestetik. Soalnya kan ada juga orang ketika belajar itu begitu bermain saja, bermain sehari-hari gitu kan. Kalau Bodi di dalam kelas bagaimana cara menerapkan pembelajaran ini? Mungkin sampai saat ini yang saya terapkan setelah kegiatan awal, saya menerangkan pembelajaran atau memberikan materi awal, habis itu membentuk mereka menjadi beberapa kelompok, mereka bekerja sesuai dengan LKPD dan materi yang diberikan dalam kelompok bimbing. Setelah itu baru mereka melaporkannya. Dari situ kami mengambil kesimpulan. Jadi sampai itu saja Bapak. Jadi ada nanti polisi menjelaskan, kemudian memberikan LKPD ya. Kalau kita serahkan itu kepada anak tanpa kita menjelaskan, kalau menurut gue sih bagaimana? Misalnya awalnya mungkin tadi Bu Haji menjelaskan gitu ya, tapi yang kita jelaskan bukan materi. Jadi Nana kita misalnya tujuannya kita ingin mengenal ini hari ini. Mungkin ibu punya di sini ada mungkin alat-alat atau mungkin video-video gitu ya, atau mungkin ada yang berkaitan yang memancing investasi anak. Kemudian kita barengi dengan LKPD. Artinya LKPD ini kan lembaran kerja yang akan dilakukan. Tapi ini yang kita lakukan adalah, ini apa? Kita melibatkan mengkomunikasi antara LKPD dengan lingkungan cara belajar anak tadi. Jadi artinya kalau kita memberikan target saja kepada anak, kemudian di dalam kelas itu mereka mengeksplor sendiri, tapi tetap mengacu pada salah satu tujuan LKPD yang ada, karena kita kan punya tujuan pembelajaran juga gitu. Kalau menurut Bu Oji, hal seperti itu bisa nggak memancing aktivitas gerak anak, sehingga kalau saya melihat itu mungkin anak ini akan merasa senang karena anak umuran kelas 1 ini kan lebih banyak bermain. Kalau menurut Bu Oji gimana? Bisa Pak, bisa. Menurut saya setelah saat di awal pembelajaran kita berikan target tujuan yang ingin dicapai, habis itu kita bagi mereka menjadi beberapa kelompok, habis itu kita berikan kebebasan untuk mereka untuk mengeksplor pengetahuan lingkungan mereka atau dengan teman sebaya mereka untuk menentukan atau menentukan jawaban atau ilmu baru yang ada pada SKPD tadi. Kira-kira mungkin itu bisa salah satu metode ya, kita gunakan tentunya ya sesuai dengan filosofi KHD ya, bahwa guru itu bukan menuntut, adalah menuntun dengan kodrat alamnya. Ya, kita tahu kodrat alam peserta didik yang kelas 1 ini banyak mencontoh dan suka bermain, maka kita harus menuntun mereka dari bermain kepada apa yang kita inginkan. Nah, mungkin ini satu hal yang baik akhirnya seperti ini. Kalau Boji, pendapat Boji dengan kondisi seperti ini, bisa tidak kita menuntun anak dari kondisi bermainnya ke arah LKPD yang ada? Bisa Pak, bisa. Jadi kita kombinasikan permainan anak tadi, cuman permainan itu lebih bermakna. Dalam permainan tadi ada materi-materi yang harus diselesaikan, ada mungkin berbentuk CKT
animasi atau berbentuk hal yang bisa kita kombinasikan antara materi dengan permainan tadi. Jadi si anak tadi tanpa mereka sadari mereka sedang melakukan sebuah pembelajaran. Jadi memang kan dari kita tahu dengan kondisi kuasa anak, kita tahu dengan apa kebutuhannya anak. Kira-kira bisa nggak ini dijadikan rencana kita dalam meningkatkan motivasi anak? Bisa Pak. Bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi anak dengan combine antara gaya belajar dengan aktivitas mereka sehari-hari dan materi yang akan diajarkan dan harus mereka capai gitu Pak. Oke, kalau seandainya ini Lambat tadi kan mampu meningkatkan motivasi. Seandainya ini juga akan di kelas biologi rencana kita ini. Sehingga kita merekomendasi ini sudah ada, kemudian kita memanfaatkan gaya anak yang kelas 1 bermain, jadi kita arahkan kepada LKPD. Kira-kira ada kendala nggak nanti dalam menghadapinya? Kendala pasti ada Pak, misalnya anak yang terbiasa bermain, jadi mereka sulit untuk mengalihkannya begitu Pak. Jadi mungkin butuh pembiasaan saja, pembiasaan sekali 2 kali. Jadi jika mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran yang seperti ini, mereka juga akan merasa nyaman. Tapi saat di awal mungkin mereka tidak akan begitu fokus. Mungkin fokusnya ke bermain aja, tapi disitulah tugas kita sebagai guru yang menuntun tadi. Kita tuntun dari apa kebiasaan mereka itu sampai mendapatkan sebuah materi atau sebuah tujuan dari pembelajaran kita. Mungkin itu saya rasa tantangannya. Sebenarnya kan juga nampak itu tantangan yang hadapi. Akhirnya mungkin kalau biasanya anak ini kalau diajak bermain dia bermain terus, gitu kan. Nanti bagaimana mengembalikannya? Nah, kalau menurut itu solusinya bagaimana menghadapi itu? Menurut saya mungkin solusinya di awal membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi apa tujuan, apa kesepakatan tadi yang dari mereka sendiri lahirnya. Setelah itu jika nanti dalam pelaksanaannya memang terjadi kendala atau tantangan, mengajak anak untuk kembali menyetujui atau kembali memahami kesepakatan yang telah dibuat gitu. Ya, itu yang bagus juga ini untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dari merubah cara belajar anak yang umum bermain ke dengan kesepakatan kelas. Ya mungkin saya mengingatkan kembali ya mungkin kita masih di bawah apa yang disampaikan oleh filosofi tadi adalah menuntun. Nah, ini kalau kita menuntun ibaratnya kalau mungkin kalau di tempat saya itu orang menuntun kerbau untuk ke sungai berarti kita kan mengarahkan. Kadang-kala kan kerbau ini berhenti dia tidak sesuai dengan harapan, kan tentu kita kembali mengajaknya. Nah mungkin ini jadi masukan juga nantinya ya, sampai kesepakatan tentu kita menuntun itu tidak melepas begitu saja. Jadi ketika dia berbelok sedikit kita arahkan kembali. Mungkin itu kira-kira dengan metode ini bisa membantu mengatasi masalah body. Sebenarnya bisa Pak. Nah, jadi kalau dengan rencana ini mungkin bisa membantu masalah body, kira-kira bagaimana kapan body mau menerapkannya? Insya Allah secepatnya Pak, lusa besok saya coba untuk meramu untuk rencana pembelajarannya apa yang dibutuhkan, mengcombine-nya dengan materi dan permainan seperti apa yang harus digunakan. Malamnya saya menyiapkan media, dan segala macam. Keesokan harinya insya Allah akan saya cobakan. Jadi kalau bisa akan dicoba. Targetnya nanti kita pencapaian dari rencana ini untuk ada target nanti yang akan kita. Sebenarnya tadi pulang. Jadi memang tadi saya agak sedikit tadi kan level dari motivasi anak ini tadi kira-kira menurut Bodi di level berapa kalau itu dibuat dari 1
sampai 10 gitu. Di awal Pak. Iya. Kalau di awal mungkin levelnya sekitar 5. Jadi polisi motivasi di level 5. Dengan ada rencana aksi yang akan kita lakukan, nah ini targetnya sampai level berapa nanti? Saya coba apa nih? Alhamdulillah ya, dengan 5 sampai 8 ada 3 angka, 3 poin yang akan dicapai. Dan mudah-mudahan lah dengan rencana aksi dan yang akan dilakukan lusa di bulan ke depan dan seterusnya, ini dapat meningkatkan motivasi anak di dalam belajar yang semula mungkin malas, kemudian lesu, mudah menyerah, menjadi semangat dengan memberdayakan karakter anak yang tidak tahu hati ini. Mungkin ada lagi mungkin yang perlu Bu disampaikan? Enggak, Pak, untuk saat ini alhamdulillah mungkin itu dulu dari hasil diskusi kita. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan sedikit bagaimana cara menanggulangi anak yang memang mengalami motivasi belajar rendah. Ya, alhamdulillah tidak ada lagi ya. Jadi seperti yang kita katakan di awal tadi, apakah ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan dari diskusi ini? Sudah Pak, sudah. Karena saya sudah mendapatkan pencerahan solusi dari masalah ini dan juga beberapa ide yang bisa saya tuangkan, saya gunakan pada lusa. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tujuan kita, sehingga nih saya melihat nih metodologi sudah mulai cerah lagi, mungkin sudah dapat jalan ini untuk menuju kesuksesan. Kemudian ini betul-betul sukses di waktu ke depan. Dan mungkin kita cukupkan, bisa juga ada kegiatan lain. Mohon maaf nih, pamit dulu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Karena pelaksanaan coaching antara Pak Dan dengan Bu Oji luar biasa sekali. Baiklah, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita ada rubrik yang akan dicermati selama proses coaching tadi. Kalau dicermati secara keseluruhan, kalau dilihat alur ceritanya cukup jelas sekali, terstruktur rapi alurnya kalau dicermati dari awal sampai akhir. Nah, namun saya juga akan bertanya kepada Pak Ben, apa yang Pak rasakan selama melaksanakan coaching ini? Ya, kalau yang saya rasakan Bu, ya mungkin tadi saya di awal saya nyampaikan selama saya itu bagaimana menempatkan diri dengan kasus yang ada pada keluarga saya. Ya, mungkin tadi ketika saya di pelatih itu kadang saya lupa gitu lah. Namun setelah saya cermati selama proses coaching tadi kan indikator atau kompetensi yang harus Bapak gunakan tadi kan tentang pressure atau kehadiran sepenuhnya. Namun alhamdulillah sudah nampak sekali, sudah jelas Bapak sudah berusaha untuk menggali, terus merasakan masalah yang disampaikan oleh psikologi. Jadi sudah tercapai apa yang Bapak harapkan hari ini Pak ya. Sekiranya nanti akan dilaksanakan coaching lagi, untuk mengisi apa yang Bapak dari apa yang saya alami tadi ini mungkin ya Bu, mungkin tadi sudah terasa sedikit bagaimana menempatkan diri dari permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Mungkin saya nanti kebingungan nanti tentang bagaimana dengan strategi khusus ini menentukan ide-ide, menurutkan pertanyaan yang berbobot. Mungkin bisa dilakukan itu dulu. Mungkin itu kebiasaan kali ya Pak. Iya. Mencoba membuat bagaimana kita menggunakan Google itu mungkin kebiasaan. Mungkin itu saja kali ya Pak ya, kalau secara keseluruhan luar biasa coaching hari ini. Sekali semoga sukses buat Pak Ken dan Bu Oji ke depannya, sehingga apa yang kita harapkan bisa kita capai bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.